Ya. Pertama kalau kita akan scanning di daerah anterior dulu ya. Jadi posisi pasien sebaiknya itu Anda kasih bantal ya, agak masuk di sini sehingga dia agak ekstensi begini. Tidak terlalu hiperekstensi jangan ya. Agak ekstensi ya, posisinya seperti ini, ekstensi. Noleh tapi jangan terlalu noleh banget gitu ya. Nanti anatominya bisa meluntir nanti ya. Nolehnya biasa saja ya. Oke. Ini penting karena kalau Anda seperti ini nanti expose-nya akan lebih gampang ya. Lah. Oh, gitu. Gini. Gini kah? Ya. Kenapa? Udah ya. Jadi pertama pasien ya posisi ya itu penting. Kalau enggak nanti Anda nanti kehilangan struktur yang itu yang harusnya bisa Anda lihat tapi karena posisi akhirnya dia menjadi tidak begitu tampak ya. Yang selanjutnya juga USG ya. USG upayakan dia di depan kita. Ya, jangan gini pengen nanti ya. Ada 1 jam ya terasa nanti ya depan kita ya. Pakai proof yang linear ya. Jadi yang high frekuensi ya. Better itu kalau seandainya Anda punya yang high frekuensi terus dia panjang apa lebar ya. Itu juga bagus ya. Oke ya. Baik ya, saya sekarang mulai mencari sebagai basic ya. Basicnya paling gampang Anda cari Kasniak tubercle ya. Kasniak tubercle berarti dia di level berapa? C6 ya, C6 ya. Dia adalah tubercle anterior ya. Kita cari ya dulu di sini. Ya, itu yang gerak-gerak itu sisi yang medial ya. Sisi yang medial ya, sana ya. Oke ya. Saya mulai dari bagian tengah dulu. Apa dok? Tengah ini? Trakea, trakea. Atasnya trakea itu ada apa itu namanya? Ismus, ya. Sebelah ini kan tiroid kan? Nggak bisa ini ya, nggak ada. Oh, kok nggak bisa pointer ya? Aku harus ke sini ya. Uh, 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 uh. Mbak pointer di sini bisa saya? Mana? Ini ke layar nggak bisa. Ini ada pointer gini apa enggak? Coba. Sebentar ya, wes gini ya. Saya ulangi lagi. Hah? Ada mouse bagus lah. Ini enggak usah. Ya, oke ya. Ya, saya ulangi lagi. Apa ini? Trakea ya. Trakea ya. Oke. Kalau saya ke lateral sedikit, putih ini tiroid. Setuju ya? Oke ya. Nah, tiroid ini kan dia menggabung jadi satu kan? Ya. Berarti ini adalah ismus. Kalau Anda PDT, ya, jangan kena ismusnya. Ya. Kalau kena ismusnya berarti terlalu ke bawah, semakin ke bawah semakin gede dia. Anda naikkan ke atas. Dia hilang ya. Kalau Anda mau PDT itu loh. Nah, kalau kena ismusnya kan berarti kalau Anda ke level ismus, dia sudah torakal 5 torakal, torakal C5 C6 ya. Jadi kalau Anda mau melakukan itu kan Anda harus naik ke atas sedikit sampai dia hilang ya, tidak ada ismusnya ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Trakea, thyroid, setuju? Setuju ya? Oke. Sekarang kita mencari Kasniak tubercle ya. Oke ya. Oke ya, di sini ya. Anda akan melihat di sini. Ini ada tubercle anterior yang gede ya. Terus ini ada tubercle posterior. Ya. Ini tubercle posterior,
ini anterior, ya. Nah, saya ke torakal 6, ke cervical 6 dulu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi itu apa namanya? Root-nya, nerve root-nya, ya, truncusnya, ya. Root ya. Root C6. Root C6, ya. Oke, sekarang saya tidak menjelaskan struktur yang ada di situ dulu. Saya ingin kita fokus pada leveling dulu, ya. Jadi perhatian Anda nanti pada ini tubercle anterior sama posterior, ya, sama root, ya, sama rootnya, oke ya. Sekarang saya akan turunkan dia, lihat ya. Saya akan turunkan ke C7, ya. C7, ya, oke. Nah, hanya ada apa? Posterior, tidak ada anteriornya, ya. Nah, di sini nanti akan tampak ya, ini adalah rootnya, ya. Sorry, saya ulangi lagi. Ya, C berapa ini? 6, setuju ya? Saya turunkan lagi. Oke ya, sini ya. Nah, ini C7. Ada tubercle posterior, tidak ada anteriornya ya. Nah, ini ada pembuluh darah ya. Ini ya. Ini rootnya ini. Ini root dari C7. Ini root atau arteri? Nah, kita color. Oke. Ya. Jadi ini adalah arteri vertebralisnya, rootnya yang ini, ya, yang sebelahnya. Memang bagian medial itu adalah arteri. Arteri vertebralis biasanya bagian medialnya, ya. Oke ya. Saya hilangkan colornya, ya. Jadi, oke, C7 ya. Saya turunkan lagi, ya. Jadi apa bedanya antara yang tadi, yang C7 sama ini? Ini tuh tubercle posterior atau kosta 1? Ya, cirinya begini, kalau tadi kan, coba ya, saya naikkan ya sekarang ya, saya naikkan ke C7. Ya, saya naikkan ke C7. Pertama ya, kalau tubercle posterior bentuknya dia tubercle memang ya, tubercle ya. Nah, dia ada dua muscle aja di sini. Jadi yang pertama adalah apa namanya ini? Anterior scalenus sama medius scalenus ya. Tapi kalau saya turunkan dia ke bawah ya, dia ada 3 muscle ya. Ini yang anterior, ini yang medius, ini yang posterior scalene ya. Ini tendonnya ini. Ya, sehingga tampak putih. Jadi kalau Anda kelihatan tendonnya dari scalene yang posterior ini ya, maka ini adalah C8 ya. Jadi ini adalah C8 ya. Coba kita lihat ya. Jadi ini adalah C8, arteri sama vena vertebralisnya di sini. C8, C7, C6, C5. Anterior scalene, median scalene, posterior scalene. Ya. Tapi kalau nanti masuk ke C7, saya naikkan lagi dia. Ya. Di C7 ya. C7 ya. Ini rootnya C6, C5, ini C7. Ya. Ini arteri vertebralis. Ya, enggak ada posterior scalene-nya. Dia cuma ada yang anterior sama medius. Oke ya. Saya ulangi lagi. Pelan-pelan aja, santai aja. C berapa, Dok? 6. Ya, anteriornya lebih gede kan? Terus dokter fokusnya di itu dulu, di tubercle-nya ya. C6 ya. C berapa ini? 7. Ya. Sorry ya. 6, 7, ya. C8. Ya. C8 ya. Jadi C8 ini kosta 1,
Ini posterior tubercle, medial, medius, anterior scalene. Posterior, medius, anterior scalene. Ini plexus interscaleusnya ini. C5, C6, C7, C8. Ya. Oke. Saya naik lagi C7. Kelihatan tubercle-nya? Ya, ini tubercle-nya, tubercle posterior. Ini medius, ini anterior. Saya naik lagi C6, oke, setuju? Saya naik ya sekarang ya. Lah, kalau ini C6, ya, ini tubercle anterior, posterior. Lah, berarti ini rootnya C6, ini berarti terangnya C5, ya. Karena kalau C5 root kita harus naikkan, dia harus keluar dari tubercle. Ya, jadi ini rootnya C6, tapi C5-nya terang dia sudah, bukan root lagi. Kalau mau root ya, sekarang kita fokus di sini ya, di C5-nya. Saya naikkan dia. Ya, saya naikkan. Oke ya. Nah, kalau ini berarti C5-nya sudah root dia. Ya. Dia masuk di tubercle-nya, ya. C6, setuju ya? Naik lagi. C5, ya. C5, lihat arteri karotisnya masih tetap C5. C4, kecil, kecil banget, ya. Ini anterior tubercle, posterior tubercle, C4, ya. Karotisnya masih jadi satu. Saya megang perutnya tangan kiri deh. Karena pointernya tangan kanan, ya. Agak melingse-melingse ya. C4, ya. Saya naikkan lagi dia, ya. Cari C3. Ini sudah mulai pecah ya, karotisnya, lihat. Karotisnya pecah, ya. Nah, ini C3-nya kecil banget ya. Saya ulangi lagi, C4. Ini C3 ya. Nah, ini kecil ya, ini C3. Nah, ini sudah mulai pecah kan? Nah, ini C3 ini ya. Ini C3 ya. Superficial banget memang C3 ya. Oke. C2 nanti kita harus nyarinya di lateral dia ya. Nggak akan kelihatan di sini ya. Nanti cari C2-nya dia di lateral ya. Saya ulangi lagi dok ya. Pertama cari di C6, Cusneck tubercle, karena itu khas. Nah, ya. Nah nanti caranya kalau dokter nggak kelihatan C6-nya apa, nggak kelihatan anteriornya lebih gede dari posteriornya, padahal itu di C6, ya bisa pertama kelihatan anatomis, tapi jarang. Biasanya karena posisi proofnya saja. Mungkin kurang detail sini, til ke sana ya, sehingga untuk mencari bentuk yang Cusneck tubercle anteriornya lebih gede. Nah ini kan, ya tubercle anteriornya lebih gede ya, C6 ya, oke. Nah sekarang C6, saya ulangi lagi C6, setuju ya C6 ya. C6, C7, ya, C8. Ya, saya belum bicara strukturnya ya nanti ya. Leveling saja dulu ya. C8, C7, 6, ya, 6. Begitu 6, dokter harus fokus di atasnya ini kalau mau ke 5 ya. Oke ya. 6 ya. Ini berapa ini? 5 ya. Sorry. 6, 5, 4,
Nah, ini mau pecah ya. Ini sudah pecah ini. Tiganya nggak begitu jelas, kecil banget ya. Ya. Jadi kalau sudah buffer rasio dari karotisnya ini, Anda pelan-pelan di situ cari yang ketiganya ya. Tuh. Kalau nggak kelihatan ketiganya, turunkan ke bawah ya, cari C4-nya. Ini C4 ya. Ini C4. Ini C4-nya kecil banget ya. Ini ya, C4-nya ya. Tubercle anterior posteriornya ya. Naikkan. Dia superficial, superficial banget. Nah, ini sudah pecah ini. Nah, ini kelihatannya ya. Nah, ya, superficial banget ya. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini untuk mencari tuberkel dulu, untuk leveling dulu, sebelum kita masuk ke struktur setiap levelnya. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita fokus di C6 ya, C6 ya, C6 ya. Nah, di C6 ya, apa yang kita cari di C6 ini? Jadi C6 Mbak Debnya masuk, nggak iso dipencet nih. Hah? 4 cm. Oke, cukup ya. Kakek Mbak 3,5 Mbak. 3,5. 3,5 aja. Oh, cukup ya. Oke ya. Sekarang kita ke C6 ya. C6 ya. Oke ya, setuju ya C6 ya. Nah, nah di C6 ini sekarang kita cari ya. Ya, ini C6 ya. Ini C6, sekarang ini C6, C7 ya, C7 dulu, C7 ya. C8 ya. C8 ya. Nah, di C8 ini coba kita lihat letak arteri vertebralisnya ya. Oke. Color Mbak. Oke. Ini bisa di freeze. Bisa. Bisa di freeze. Ya wis. Ya. Wis cukup cukup cukup. Enggak, freeze-nya diulangi dikembalikan ya. Ya. Coba perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah arteri ya, ini nerve-nya ya. Yang ini nerve C8 ya. Ini adalah medialnya, ini adalah arteri vertebralis ya. Yang ini adalah flexus flexus venosus, di mana nanti dia akan bergabung dengan vena jugularis interna ya. Kalau saya turunkan ke bawah lagi, coba perhatikan ya. Oh, enggak ya. Ya, ya enggak usah lawisnya ya. Jadi yang nanti kalau seandainya mau di tracing ya, mau di tracking itu vena plexus venosus ini arteri ya, ini arteri vertebralis, ini vena apa? Vena plexus venosus ya. Plexus venosus dia nanti akan bergabung ke vena jugularis ini ya. Kalau saya tracking ke bawah, loh ya, dia akan ke atas, ke atas, ke atas, gabung ke sini ya. Menggabung menjadi vena jugularis ya. Nah, ini yang kalau masang apa? CVC, kalau subclavia sulit itu di inominatanya ini ya. Nanti dia cabangnya di situ ya. Jadi dia nanti masuk ke subclavia juga nanti ya, jadi satu ya. Ya, ini plexus venosus ya. Nah, oke. Ini arterinya, ini arteri, ini vena ya. Ini arteri, ini vena ya. Nah, arterinya nanti ini kalau saya teruskan ke bawah ya, ini nggak begitu kelihatan, nggak begitu terang ya. Ya, ya, dia akan menggabung menjadi, nah,
Nah, menjadi arteri subclavia ya, ke bawah ya. Subclavia dia nanti pecah ya. Oke, sekarang saya naik ke atas. Ini C8 ya, kita main di C8 ya. Sekarang naik ke C7. Oke, nah di C7 ini dokter perhatikan di sini ya. Ini tubercle posterior ya, tubercle posterior ini adalah sorry, sini aja dulu. Lebih gampang kalau kita main di C6 ya. Ya, C6 ya, C6 ya. Nah, sekarang perhatikan di mananya? Di rootnya ya. Root ya, C6 ya. Nah, dokter harus cari arteri sama vena radikuler arteri ya. Nah, dia ada di sini, lihat ini ya. Nah, ya. Jadi, perhatikan di situ. Nah, ya. Kelihatan itu, Dok, yang biru-biru itu? Ya. Ya. Jadi, ini ya, berarti nanti dokter kalau injeksinya kan dokter dari sini kan, dari lateral ke medial. Ya. Jangan sampai kena arteri radikulernya ini. Ya. Bahaya ya. Karena ini arteri radikuler ini yang memberikan makanan ke medullospinalis, ya, baik posterior maupun medial, ya. Ya. Jadi Anda harus sebelum Anda lakukan injeksi lah, itu better kalau Anda memainkan 2 mood, Mbak, bisa 2 mood, Mbak, dibikin 2, Mbak, ya, simultan ya, sehingga nanti Anda tahu, karena pada saat Anda injeksi, Anda pakai color seperti ini, itu akan mengurangi resolusi jarum Anda, ya. Nah, kalau dual mood seperti ini, ya, Anda kan nanti targetnya kan injeksi ini kan, ya. Anda tahu, lihat ya, ini arteri vertebralisnya, ya, ya kan? Maka jarum Anda kan nanti arahnya ke sini, jangan ke sini, kan ke sini nanti jarumnya, ya, ke sini kan? Sebentar, saya ulangi lagi. Nah, ya, ini arterinya di sini. Nah, sehingga pada saat nanti Anda melakukan selective nerve root dari lateral sini, arahkan ke sini. Dok, apakah mesti ke sini? Tidak mesti juga, variasinya beda-beda. Apalagi kalau seandainya ada pendesakan, disnya nanti keluar sehingga arterinya terjadi relokasi, tidak di situ, dia bisa berubah. Jadi oleh sebab itu Anda lakukan color ya, Anda lakukan bimut seperti ini ya. Tujuannya apa? Nanti pada saat Anda injeksi, jarum Anda itu masih tetap kelihatan. Sementara Anda tahu bahwa lokasi dari arterinya ada di situ ya. Arteri sama vena ya. Nah, itu ya. Itu kelihatan itu yang biru, yang dekatnya rootnya. Kalau saya lepas, nah, kalau ini ya, gede banget ini, ya. Oke ya. Ini di C6, ya, C6 ya. Back Mbak, kembali. Ditutul-tutul Ciangele yo. Nah, wis ya. Nah, oke ya. Nah, pada saat dia di C6 ini, kita lihat sekarang, nah, di C6 apa yang bisa kita perhatikan juga, ya. Nah, ini kita lihat di sini, kita cari stellate ganglion ya. Ya, terlihat ini adalah tubercle anterior, ini adalah corpus vertebra, ya. Ini corpus vertebranya. Nah, yang melekat dengan corpus vertebra itu adalah longus coli. Gede kan? Nah, atasnya ini adalah longus capitis. Ya, kalau nanti tak naikkan ke atas, longus capitisnya gede, colinya yang kecil. Kalau saya turunkan ke bawah, ya,
dia di torakal 6 gitu, dia sudah mulai menghilang dia, mau menghilang ya, dia masuk menjadi apa? Longus coli. Ya, ini ada longus capitisnya, ada longus colinya di C6, begitu di C7 hilang dia, tinggal longus coli saja. Oke ya. Kalau Anda melakukan stellate ganglion ya, dia berada di antara apa? Longus coli sama longus capitis ini. Ya. Jadi ini longus coli melekat pada corpus vertebrae ya. Nah, ini stellate ganglionnya di sini. Jadi nanti Anda masuk dari sini, hati-hati ya, Anda nanti tak tunjukkan struktur apa aja yang di sini ya. Anda masuk ke sini. Nah, di sini ya. Ini adalah stellate ganglion. Tapi kalau Anda mau melakukan stellate ganglion di level berapa? C7, Anda turun sedikit. Lihat ya. Caseina tubercle-nya dia akan hilang ya, dia akan hilang. Nah, longus coli-nya jadi gede kan? Ya, ini longus coli. Nah, ini stellate ganglion ini. Tapi hati-hati, ini ada apa ini? Inferior thyroid artery. Mbak, coloran Mbak, aku tanganku enjoy gini. Di color. Ya, yes, ya. Lihat ini ya. Nah, ini adalah oke ya. Back dan no. Back. Ya. Ya. Kalau Anda tidak perhatikan ini adalah apa tadi? Inferior thyroid artery. Ini stellate ganglion. Ya, hampir sama kan? Nah, jadi itu pentingnya kenapa memang ya beberapa buku mengatakan safer kalau Anda di C6. Better itu lebih baik analgesiknya apa efeknya ya kalau Anda dilakukan C7, tapi Anda harus tahu di C7 itu ada apa ya. Ya, ini ada karotik arteri ya. Jadi kalau saya naikkan lagi ketemu kasianak berarti C6 ya, ada longus colinya. Longus capitisnya ya. Tidak kelihatan ini tiroidnya. Dia memang tiroid arteri itu cabang dari vertebral arteri, adanya di C7. Dia cabangnya seret dari vertebral arteri, dia memberikan cabang menjadi tiroid inferior tiroid, memberikan apa? Sirkulasi ke daerah tiroid yang inferior ya. Oke ya. Yang mau melakukan stellate ya, mau dilakukan C6 C7 boleh ya, tapi Anda harus tahu ya. Saya turunkan lagi sedikit. C7 ya. Stellate-nya ada di sini, hati-hati ini ada karotik arteri. Karotik apa? Inferior thyroid arteri ya. Ya, ini ya. Oke ya. Oke, ini C7 ya. Sekarang kita ikuti arteri vertebralis. Ya, opo sih jalannya arteri vertebralis itu? Ya, coba ya, kita lihat perhatikan di sini ya. Oke ya. Ini arteri vertebralis. Pada saat dia di level C7, dia expose. Ya. Kita lihat, saya naikkan dia ke C6. Ya. Fokus ya di vertebral arterinya ya. Kalau rootnya ini rootnya ya. Aman ya. Nah, ini C7 ya. C7 apa? Kok C7 apa? Arteri vertebralis ya. Oke, saya naikkan ya ke atas. Nah, saya naikkan ke atas. Begitu dia di C6 hilang kan? Ya. Hilang itu maksudnya apa? Masuk ke foramen intervertebra. Ya. Tapi begitu dia nanti saya naikkan lagi, ya, dia muncul. Nah, itu arteri vertebralis itu. Ya. Antara di mana? Posisi di mana itu? Antara vertebralis di antara C6 sama C5. Saya naikkan lagi, dia hilang nanti begitu dia masuk ke foramen. Ya, ke foramen intervertebral di C berapa? C5. Ya, Anda nggak akan kelihatan di situ. Ya, kalau pas nggak akan kelihatan. Tapi kalau begitu Anda naikkan lagi dia, ya, ke C4-nya, akan kelihatan nanti ya, kecil atas itu ya. Jadi, pada saat Anda melakukan di C6, C5, C4, bukannya tidak ada arteri vertebralis. Ada.
kalau Anda melakukan tidak persis di vertebrenya tadi, di apa di tuberkelnya tadi. Ya, jadi Anda harus hati-hati juga. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Gak bisa dimengerti, Dok? Agak lebih ini ya, agak lebih apa? DP Mbak, bisa nih. Kok rotok lecek? Ini dok, gara-gara disambungin dari oh bisa diklik. 4 cm. Oke, thank you ya. Tadi ada yang tanya, kalau kapan seberapa besar seberapa banyak kita kolateral? Contoh ya dari sini nih. Contoh Anda mau melakukan interscalene ya. Kapan kita narik dari medial ke lateralnya sampai seberapa jauh? Sorry. Ya. Contohkan kita dari sini tadi ya. Trakea, thyroid, ya sampai berapa jauh ya. Nah, biar ya begitu Anda ya ini sternocleidomastoid ya, clavicula head ini yang apa? Ini ya. Sampai kira-kira kalau Anda sudah sampai sini ya, hampir habis ini lateral dari sternocleidomastoid lah. Anda sudah mulai cari-cari sudah. Ya, cari-cari begini ya. Jadi kalau di sini cari-cari masih belum begitu safe, belum begitu pas. Ya, kira-kira sudah hampir ujungnya sternocleidomastoid. Ya, baru Anda cari-cari ya. Tadi ada yang tanya seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang ya. C6. Setuju? Setuju ya? Oke, C6 ya. Ini posisi sagittal view ya. Sekarang saya coba rotate ya. Saya rotate. Lihat, perhatikan di sini. Kasian atau berkel. Ya, kasian atau berkelnya, perhatikan di sini ya. Saya rotate dia. Ya. Saya rotate sorry ya sini ya. Oke. Mas bisa color Mas ya. Oke. Anda perhatikan di situ. Kasian atau berkel ya. Kalau ke sana ya, mana yang atas mana yang bawah. Oh, kebalik ya, sorry ya. Ya, ini kasian atau berkel yang paling gede, tahu ya? Ya. Itu ada arteri kan? Yang di kanan kirinya itu? Ya. Mana ya? Oke ya. Jadi itu arteri vertebralis sama vena vertebralis. Ini C7 ya. Begitu dia masuk ke senyator berkel, hilang kan? Karena masuk ke foramen. Terus dia keluar. Ya. Masuk ke C5, hilang. Ya. Terus dia sampai seperti itu ya. Jadi artinya kalau Anda melakukan tindakan di apa? Di C6, C5, C4, arteri vertebralis tetap ada, gitu loh. Tapi pada saat Anda nanti posisinya itu pas, ya, pas di sini, ya, pas di tuberkelnya ini, corpus vertebralnya di vertebranya ini ya hilang dia, ketutupan, aman di sini Anda. Tapi begitu Anda geser sedikit aja ke atas, ketemu ini arteri vertebralisnya. Atau ke bawah sedikit, ketemu arteri vertebralisnya ya. Oke, saya cuma ingin menunjukkan itu bahwa arteri vertebralis itu dia akan kalau ini saya geser ke atas lagi ya ini kan kasihan untuk kalau saya dorong ke medial ke atas ya, ke medial itu ke medial maksudnya ya. Anda perhatikan di sini ya. Oke, bisa dihilangkan dulunya colornya ya. Ini tadi kan kasihan atau berkel ya. Kalau saya dorong dia ke medial, nah dia akan mendapat gambaran seperti ini. Ya, perhatikan di sini. Bisa di freeze. Oke. Ini apa? Karotis. Ya.
ini longus coli, ya. Ini adalah corpus vertebrae, ini disc, ya. Ini discnya, discus. Nah, ini adalah medulla spinalis, ya. Jadi di level C3, C4, C5, C6, C7, ya, medulla spinalisnya ini relatif aman, terbungkus oleh vertebrae sama disc. Tapi nanti saya tunjukkan ya, di level C2, ya, dia sudah sangat ekspos banget itu medulla spinalisnya itu. Jadi vertebrenya nggak kayak gini, ya. Begitu nanti jarum Anda kedalaman, dia langsung bisa masuk ke medulla spinalis ya, C2, C1 nanti ya. Tapi kalau Anda lihat di sini ya, Anda perhatikan di sini. Jadi ini tadi kasihan tuberkel, saya dorong dia ke medial. Medial itu ketemu nanti ini adalah vertebrae, ini adalah disc-nya, vertebrae. Berarti ini tadi vertebrae C6 karena ini tempatnya kasihan tuberkel tadi. Ini C5, ini disc-nya ya. Ya, ini adalah posterior complex ya, anterior complex ya. Ya, ini adalah anterior complex dari medulla spinalis ya. Oke ya, sekarang saya akan masuk C6, C7 sudah ya, detailnya tadi ya. Nah, C7 sudah tadi, C6 sudah, sekarang saya naik ke C5 ya. C5 ya, ya. C5 Anda lihat di sini, di C5 longus colinya gede. Longus capitisnya gede, longus colinya lebih kecil dibandingkan kalau Anda di C6. Ya, di C6 ya. Nah, colinya lebih gede. Nah, sorry ya Mas ya, tak tindik di sini ya. Enggak enak ya. Agak sini sedikit. Nah, ya. Ini C6 ya, longus colinya gede ya. Ini adalah stellate ya. Sekarang saya naik ke C5. Mana C5? C6. C6, ini harusnya C5 ya. Ini C4 ya. Ini C5 ini C6 yang root, ini C5, C4 yang terang ya. Terang ya. Nah, sekarang kita coba cari 5 yang root. Ini 5 ya. Oh, 6 ya. 6, 7 ya, benar 6 ya. Ini 6 ya, ini 6. Oke, ya. Ini level berapa ini? 4 atau 5? 4 atau 5? Ini kalau pecah kan 3 ya. 3 ya. Berarti kita cari ini. Nah, ini. Oh, ini 4 ini ya. Nah, ini 4 ini ya. Ini 4 ini ya. Ini kelihatan? Ya. Ini tuh berkelnya kecil ini ya. Ini 4 ya. Nah, di level C4 ini ya. Ini ada banyak struktur yang bisa kita pelajari ya. Ini C4 ya, C4 ya. Nah, jadi di bagian medial ya. Ini adalah vena jugularis interna. Anda kalau mau melakukan CVC, jangan di level C4, kecil dia jugularisnya ya. Tapi kalau Anda turunkan ke bawah, dia akan gede ya, tambah lebih gede ya. Nah, jadi kalau semakin dia ke atas, jugularisnya semakin kegencet dia ya. Gencet ya. Ya, ini C4 ya. Nah, maka Anda bisa melihat di sini ini adalah longus coli, gede ya, tambah gede kan longus colinya, tambah gede, longus capitisnya sudah hilang ya. Nah,
ini adalah jugularis interna, ini adalah vagus. Ya, vagus nerve. Persis di sini dia. Ini vagus, ya. Nah, ini vagus. Di level C4 juga, ya, Anda bisa melakukan apa namanya ini? Nah, ini kumpulan dari plexus cervicalis yang intermediate. Ya, Anda dorong ke sini. Nah, oke, di level C4 ya. Nah, jadi ini antara bagian posterior dari sternocleidomastoideus sama prevertebral fascia, ya. Ini saraf-sarafnya ini. Di sini ini plexusnya, ya. Ini plexusnya. Ada 4 saraf kan yang ada di sini. Ya. Nah, kalau saya naikkan dia ke atas terus, nah ini yang jalan ini apa ini? Hah? GAN, betul ya. Greater axillaris nerve, ya. Nah, dia kalau semakin ke sini ya dia nanti nah, ini ke sini dia. Nah, yang sering di sini dia masalahnya di sini. Karena di sini dia sangat superficial, jarang ada entrainment ya. Nah, di sini. Ini GAN ini, ya. Oke, kita nggak fokus di situ, kita fokus di sini. Nah, jadi kalau Anda melakukan yang intermediate cervical plexus, ya, Anda cari di level C4, C6, ya, C5, ya, ya, ya di C4 ya. Nah, di sini ya. Ini adalah apa dok? Cervical plexus ya, cervical plexus yang intermediate ya. Jarum Anda dari sini, teng 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 masuk di sini udah genangi aja. Nggak perlu banyak tusukan ya, genangi di sini aja. 5 cc dia sudah menyebar. Terus di mana kalau kita mau melakukan apa? Melakukan yang superficial, ya kan? Nah, sama di level C4 ya. Tapi bedanya agak sama Mas ya. Kalau Anda mau menggambar ya tengah-tengah dari sternocleidomastoideus. Kalau tidak mau menggambar, kan kita bisa melihat vena jugularis externa. Nah, kita taruh aja vena jugularis externa di sini. Nah, ini vena jugularis externa kan? Ya. Coba ya saya kalau tidak dikompres dia ya, situ Mas. Sini Mas. Naik. That's good. Ya. Nah, ini ya. Anda taruh di sini saja sudah benar sudah. Ya. Nah, Anda taruh di sini ini sudah tempatnya plexus yang cervical apa yang superficial. Kalau Anda mau deep ya di sininya, ya. Kok deep apa? Intermediate ya, intermediate ya. Oke. Yes. Ya. Sudah. Nah, vagus sudah ya. Sekarang tinggal apa? Prenikus. Ya, prenikus lah. Prenikus ini tricky ya. Jadi dia berjalan di antara dia berjalan di bagian luar dari eh, medius skeletal muscle ya. Nah, coba ya kita sekarang mencari medius skeletal muscle ya. Medius skeletal muscle. Nah, ini kita cari ya, prenikusnya ya. Ini kelihatan ini. Nah, ya. Coba perhatikan ini, ya. Semakin dia ke levelnya semakin ke bawah, semakin ke kaudal, dia semakin menjauh. Ya, dia menjauh. Jadi semakin ke atas, ya, dia akan semakin mendekat. Ya, oke.
Ya, oke ya. Tak cari yang lebih jelas. Ada yang tahu apa Prenikus itu dia dari berapa? Dari saraf nomor berapa? Dari C berapa? Hah? 34. Oke ya. Artinya kalau Anda nanti semakin Anda mendekati C3 ya, C4, maka dia akan semakin dekat. Ya, tapi begitu Anda menjauh, contoh Anda melakukan interscalene ya di C6, C7, C8, maka Prenikusnya akan tambah jauh gitu loh ya. Nah, jadi logikanya di situ. Jadi kalau Anda mau melakukan interscalene block ya C6 C7 itu sebenarnya jauh dari apa? Dari Prenikusnya ya. Tak lihatin dulu ya. Sebentar mana ini Prenikusnya ini. Ini sih oke. Nah, dokter perhatikan ini ya, ya, ya. Ini yang lagi jalan-jalan ini ya, ya. Ini ya, ini Prenikus ini. Ya, yang jalan ini ya. Semakin ke atas ya, semakin mendekati C4 dia akan bergabung kan? Ya. Terus dia ya dari C3 C4 ini dia pecah. Nah, saya turunkan ke bawah. Dia akan menjauh, menjauh ya. Ya, menjauh ya di sekitar dari skeleton muscle-nya ini ya. Oke. Oke ya, Prenikus sudah apa vagus sudah ya, terus plexus cervicalis ya, di sini sudah ya, yang apa, yang intermediate maupun yang superficial ya, kita nggak cari ya, oke ya. Sekarang kita ke arah posisi lateral ya, untuk mencari medial branch ya, medial branch sama C2 sama C1, C2 ya, C2. Oke mas, sekarang miring mas, miring menghadap sana. Agak ke sini, dekat saya. Oke. Ini ya, permisi ya. Bentar, tak carinya dulu. Bisa 5 cm. Si bawahnya, si tak banyak. 4,5 cm ya. Kayak gini mas, kayak gini ya, kayak gini. Oke ya, jadi kita mulai dari bagian lateral ya. Yang ini, yang sisi yang sini ya, yang sebelah kanan ya, yang kelihatan itu adalah yang kranial ya. Jadi nanti mencari oksiput ya, mencari oksiput ya. Yang sini yang kaudal ya. Oke ya.
Sepakat ya? Ini better kalau Anda memang mau melakukan explore di daerah leher ini rambut ini harus dicukur. Kalau memang Anda mau mengeksplor detail ya. Nah, kalau ada rambutnya gini agak ketutupan ya. Oke ya. Oke, kita cari sini. Ini adalah oksiput ya. Ya. Eh, oksiput ya. Nah, yang pertama ini adalah transversus dari C1 ya. C1. Terus ini adalah C2 yang bentuknya menghujam begini. Ini adalah faset C1 C2 ya. Oke. Ya, C2. Nah, setelah itu Anda lihat di sini C2 ini gede fasetnya, miring ya. Ini ada faset antara C2 sama C3. Perhatikan di sini. Oke. Ya. Kelihatan, Dokter? Ya. Jadi memang di dalam klinisnya nanti faset C1 C2 jarang. Dan intervensinya pun di sini high risk, very high risk ya. Nanti saya tunjukkan kenapa very high risk ya. Karena arteri vertebralisnya yang segede gaban itu ya, dia terekspos di situ. Sudah tidak ada foramen, langsung dia keluar ya. Nah, yang paling sering kita lakukan di sini, ini C2, ini C3 ya. Ini fase joinnya. Nah, di sini ini ada nerve. Apa ini nerve-nya namanya? Tone. That's good ya. Third occipital nerve ya. Saya naik lagi sini ya. Oke. Ya, ini C2 C3, ini C3, ini C4, ini fase joinnya ya. Ini apa? Kelihatan ini? Medial branch. Medial branch dari C3 ya. Yang memberikan saraf dari facet joint sama muscle multifidus di daerah cervical facet ya. Oke. Sebentar ya, saya urutkan ya sekarang ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa sih resiko yang akan kita temukan pada saat kita melakukan medial branch di C7 ya. Kalau C ya, saya ulangi lagi ya. Mana tadi? Ya. Yang menghujam gitu, yang miring nukik itu C2 ya. Tahu ya? Ya di sini ya. Ini C3 C2 ya. Oke. Ini C3 C4. Setuju ya? Oke, ini C4 C5. Oke. Ya. Terus lagi C5 C6. Nah, saya mau menunjukkan C7. C ini orangnya oke. Ya wis ya. Ayo berapa ini? Hah? C2 C3 ya. C2 itu cirinya gini, miring begini. Ya, miring gitu ya. C2 C3 di sini tone, third occipital nerve. Tone itu sarafnya di sini, Dek. Yang memberikan persarapan di tengah sini, persis di tengah. Ya, agak lateral sedikit gone, greater occipital nerve. Kalau Anda scap block ya, itu nggak kena tonnya. Cuma gone, tonnya nggak kena ya, karena ton agak dalam ya. Oke ya. C2 C3 ya. C3 C4. Oke, setuju ya. C4 C5. Mana kok hilang, Rek? Tuh, aduh. Hilang dia C7-nya ya. Hmm. Ah, ini dia. Nah, di C7 ya, di C7 C6 ya. Ini yang persis di ayo Mas ini Mas. Ya. Oke, ya situ ya. Nah, ini C7 C6 ya. Faset lah. Berarti ini kan punya C7 nih. Nah, hilang.
Nah, coba di color Mas, di color. Kelihatan color. Bawah, bawah. Oke. Iya. Sebentar. Oke, ya di situ ya. Ya. Hilang sebentar. Saya ingin menunjukkan di C7 itu gambarnya seperti medial branch ya. Seperti kayak yang di tengah-tengah gitu. Tapi dia bukan bukan medial branch. Dia itu adalah deep cervical artery, cabang dari arteri vertebralis ya, yang memberikan eh, suplai darah di otot-otot di sekitar posterior dari posterior dari cervical. Jadi hati-hati kalau itu jangan ditusuk, nanti tos dia nanti ya. Mana ya? Oke. Ya memang kalau kalau fase 7 dia nggak rata ya. Coba Mas, dengan ah, nggak dengan di apa? Color agak sana sedikit. Oke. Ya. Ah, agak sana. Oke ya. Nah ini ya, yang kelihatan itu. Oke. Ya. Nah, jadi deep dia memang deep. eh dia gini ya. Itu kalau nggak, Anda kalau nggak, itu kan daerah valenya C7 kan? Itu valenya C7, lembahnya C7 kalau kita mau medial branch itu ya. Tapi itu yang berdenyut itu adalah deep vertebral artery ya. Jadi Anda harus kalau di C7 situ, kalau saya facet C7, kalau pakai USG biasanya tidak saya lakukan kalau C7. Agak riskan karena anatominya pun juga tidak sejelas kalau kita di sini. Ini kan jelas kan medial branch-nya kan? Ya kan? Nah, ini kan jelas ya valenya ini. Ya, ini arteri-arteri kecil nggak apa-apa, cabangnya aja. Tapi yang tadi di C7 itu adalah deep deep cervical artery ya, cabang dari Cabang dari vertebralis ya. Ya. Oke, saya kembali ke C2 ya, faset C2 C3 ya. Sebentar, ada pertanyaan dulu. Kok saya lanjutkan nanti terlalu jauh. Ada pertanyaan untuk faset faset berarti tadi ini kan kita mulai dari cari occiput, cari facet joint, cari medial branch ya. Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Ya Mas ya, sini ya. Saya ulangi lagi ya, dari occiput ya. Oke. Ya, ini occiput ya. Ini occiputnya. Cirinya occiput apa? Tulang, sininya hitam ya. Oke. Turun ke kaudal, cari C1, proses transversus C1. Ini proses transversus C1 ya. Terus ke kaudal lagi. Sebentar, ini yang agak trikinya di sini. Sebentar ya. Mas ya. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan ini. Ini C2 ya. C2, faset pilar C2 ya. Ini C1, ini faset joint C1 C2 ya. Oke. Faset joint C1 C2, ini C2. Nah, ini C3
pilar fasetnya C3. Ini faset join, ya, ini faset join. Nah, tonnya ini ton, third occipital nerve, ini medial branch dari C3. Ya, kelihatan medial branch-nya kan? Oke ya. Baru diurut aja nanti C4 ya, medial branch C5 sampai nanti C7 ya. Oke ya. Oke ya, sampai di sini. Oke, sekarang kita coba fokus di C2 ya. Oke. Setelah C2, nah, ya, di sini Anda bisa melihat ya. Oke. Saya mau mencari root dari C2 ya. Coba ini Mas, apa color di sini, terus ke bawah lagi, ke bawah lagi ada, nggak bisa, sudah mentok. Ya. So, kalau ada pertanyaan sambil tanya, saya sambil cari ya. Nggak apa-apa, ayo. Hilang, Rek. Sebentar. C3, C2, aku mau cari. Ada pertanyaan, Dok? Silakan kalau mau tanya. Sini, coba bawah. Ketok ya. Nah, dari foto beralisnya sini perasaan dia. Iya, silakan. Ya. Iya. Mas agak gini, saya agak gini ya. Oke ya, saya coba gini ya. Oke ya.
medial branch C3 yang di tengah persis ya. Oke kan? Jadi kita cari di lembahnya ya kan. Nah, Anda bisa lakukan outplane ya, outplane di posterior maupun anterior approach. It's okay ya. Nah, nanti setelah Anda outplane ya, Anda putar dia. Ya. Ya, putar begini. Jadi long axis. Nah, ini targetnya itu dia kan ya, ini kan seperti kayak tikus kan? Ini kepalanya, sorry, ya. Ini kan kepalanya, ini bokongnya, badannya, ya. Ini ekornya, ya kan? Nah, dia palar visatnya di sini. Kalau ini posisi in-plane, kalau Anda injeksi in-plane nanti. Jadi konfirmasi, kalau nanti Anda ujian, itu harus multiplanar. Anda boleh in-plane begini, injeksinya dari sini kan, jarum Anda, teng 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 ke sini ya. Tapi Anda harus konfirmasi dengan multiplanar begini. Sehingga nanti pada saat dikonfirmasi transversal, posisi jarum di sini, di valley-nya sini. Tetap Anda harus konfirmasi. Di redirection. Jadi begini itu untuk menilai kedalamannya. Ya, contoh gini ya. Kalau saya prefer begini, saya lakukan begini dulu di pilar fasetnya, saya injeksi, jarumnya yang di sini. Nah, apakah ini di valley-nya atau tidak? Di lembahnya itu atau tidak? Saya konfirmasi begini. Nah, ternyata jarumku di sini, berarti saya tinggal geser sedikit kan? Posisi ini apa namanya? No, short axis. Short axis ini. Kok short axis? Outplane. Posisi outplane begini. Nah, contoh ya, jarumku ternyata di sini. Kan tinggal saya redirection. Teng 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 teng. Gitu ya. Loh dok, opo nggak langsung begini aja dari sini? Seret. Berbahaya karena ini ada banyak struktur yang saraf-saraf di sini tuh banyak ya. Jadi atau dibalik ya, Anda outplane dulu, outplane. Mestinya outplane kalau hitebun ya, outplane kalau hitebun, kalau memang jarummu di sini ya oke ya. Kalau dikonfirmasi begini ya, dia harusnya di ujung persis di ujung sini. Tapi kalau dikonfirmasi ternyata jarumnya di sini, berarti kedalamannya kurang. Ya. Jadi ini kayak gambarnya tikus. Jadi ini kepalanya, ini bokongnya, ini badannya, ini ekornya ya. Banyak imajinasi. Nggak apa-apa. Nanti yang teman-teman yang belum pernah mengerjakan, lambat laun kan nanti akan terbiasa. Faset-faset itu banyak dan bisa kita kerjakan di poli. Nggak harus kita kerjakan pakai siam. Ya. Nah. Ada lagi? Silakan, Dok. Ada lagi pertanyaan? Kelihatannya sudah ini ya, sudah medial branch sudah, nerve root sudah. Oh ya, ini kalau untuk anestesi ya, interscalene sama supraclavicula ya, supraclavicula sama infraclavicula ya. Nah, ini posisinya biasa aja, posisi supine boleh ya. Kalau Anda mau melakukan interscalene, ini agak sini, sorry Mas, agak naik ke atas ya. Oke ya. Agak miring sedikit. Oke, thank you.
sedikit aja. Ya, Anda bisa dari sini, depth-nya dikurangi, saya kurangi sedikit. Oke, bolehlah ya, 3 sekian. Ya, Anda cari di sini, sternocleidomastoid, sampai kira-kira dia mau selesai, mau habis. Ya, nah, Anda tilting. Ya, nah, kalau Anda mau cari interscalene, ya, jangan di kayak gini. Tadi kan root ini ya. Kalau root ya kena satu-satu tok, ya nggak akan kena semuanya, nggak bisa membanjiri. Kalau root seperti ini kan selektif ini, selektif fruit ya. Nah, Anda turunkan aja, turun, nah, turun, nah, cari. Nah ini sudah ya. Anda ini sudah dapat di level C8 malah ini kan? C8 kan ini kan Costa kan, Costa 1, ini posterior scalene. Nah, Anda dapat mulai C5, ya, C5, C6, C7, ya. C8-nya yang mana? Ini kali ya C8 ya. Ya, C8 ini kali ya. Coba di color sih. Oh, bukan. Oh iya, ini C8 ya. Bukan ya, bukan arteri ya. Bukan ya. Ini C8 ya. Arterinya di sana, ya. Oke. Nah, ini interscalene ya. Jadi dokter bisa injeksinya nanti ya dari lateral. Hati-hati ya. Ini putih ini saraf ini. Ini saraf ini. Long thoracic nerve sama dorsoscapular nerve ini ya. Coba ya, kalau nggak percaya saya tracingkan ya. Ya, lihat ini ya. Ini cabang dari C5 ya. Kalau saya telan dia dari sini, nah, dia keluar. Nah, ya, dia ke sana ya. Ini saraf ini. Jadi kalau dokter nanti dari sini hati-hati ya, hati-hati hindari yang putih-putih begini ya. Ya. Satu titik saja, asal tembus fasianya ini, seatnya ini, Anda tembus, ya, masuk nyebar dia. Oke. Atau Anda bisa cari dari supraclavicular. Nah, supraclavicular malah gampang ya ini, nganu favoritnya PPDS ini, karena gampang. Ya, ya, supraclavicular lihat di sini. Ya, ini Costa 1, ya, Costa 1, ini pleura, ya. Jadi ini adalah arteri subclavia. Nah, ini ekbolnya di sini. Nah, kalau Anda mau karena ini besar, ya, karena ini besar seatnya ini di beberapa jurnal ya disebutkan ya, taruh di dua tempat, satu di sini, dua di sini. Ya, tapi masalahnya ini tuh gerombol sehingga sering dilaporkan itu banyak komplikasi ya. Ya, banyak komplikasi ya pada tindakan supraclavicular ini ya. Ini gerombolnya batasnya nggak tegas juga. Kalau ditaruh di salah satu, Anda genangi, biasanya onsetnya lama, dia bisa mengenangi semuanya ini. Oleh sebab itu, di beberapa jurnal itu dia naruh di dua tempat, satu di sini, dua di sini. Ya, oke. Sekarang infraclavicular, ya, clavicula ini coracoid, ya, coracoid sini ya, taruh aja di medial dari coracoid. Enaknya, ya, dibandingkan dengan axillaris block ya, untuk operasi daerah tangan situ. Kalau dia fracture, Anda mau axillaris kan Anda harus begini, ya kan? Oh, nggak mungkin axillaris gini rasanya, ya kan? Ini painful ini. Orang kalau dia fracture di bebat atau di apa, Anda posisikan begini, sakit kan? Nah, tapi kalau Anda infra, nggak perlu begini, tetap aja begini. Sehingga lebih enak sebenarnya, menurut saya lebih enak ya. Coracoid itu persis ada tonjolan gitu ya di humerus kita itu bagian median. Anda taruh di sini, depth-nya tambahi. Biasanya dia antara 4 sampai 5 cm ya. Kasih 0,5 aja ya biar kelihatan semua ya. Oke ya. Ya kan kelihatan banget kan, gampang banget ya. Ditaruh coracoid, tempel aja. Ya.
ini arterinya, ya, ini arteri, ya. Nah, ini yang lateral cord, medial cord, posterior cord. Anda cuma dari sini, ya, dari bawahnya klavikula, tembak aja, tes 10 cc, lanjutkan tes berapa? 20 cc. Dia akan nyebar ke sini. Cukup. Dengan posisi tangan cukup begini. Tidak perlu diposisikan apa-apa, ya. Ya. Gampang lah. Atau tadi yang Dokter Ed tadi bilang apa namanya itu? Saya nggak tahu. Kosto. Ya. Nah, itu ini klavikula, taruh di klavikulanya sini. Sama. Ya. Di sini. Ini. Jadi di sini plexusnya jadi satu. Ini arteri, ini vena, ini arteri, ya jadi satu. Jadi ini tinggal, tapi ini ada pleura, ya. Ada pleura, kelihatan pleura, ya. Jadi jarumnya dari lateral ke sini. Terus udah, ini cukup satu, dia langsung nyebar dia. Sudah nyebar di sini. It's okay, enggak apa-apa lah. Mana yang Anda simple beberapa sometimes ya, beberapa sen, dia butuh agak ke lateral begini biar jarumnya itu manuvernya enak sehingga dia kena ke apa? Ke korakoidnya, ya. Mana yang gampang lah menurut Anda ya, tapi Anda tahu approach-nya untuk infraklavikular, ya. Dia bisa kusto apa? Kusto klavikula, ya. Ini costa, ya. Ini atasnya costa, ininya klavikula, ya. Ini kok, ini pleura kok, ya. Ini kelihatan, ya.